Assalamualaikum sahabat tani dimanapun berada. Di kesempatan ini saya akan coba kembali berbagi informasi dan ilmu untuk sahabat tani semuanya mengenai hama tanaman padi sawah yang merupakan salah satu hama merusak tanaman padi pada fase pengisian bulir dan pemasakan bulir pengisian bulir sehingga seringkali menyebabkan bulir padi hampa. Hama yang dimaksud di sini yaitu walang sangit. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng agar jangan sampai ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Gratis. Walang sangit, Leptocoryza oratorius, adalah serangga pengganggu atau hama yang sering merusak tanaman budidaya. Hama walang sangit akan mengeluarkan aroma jika ia dalam bahaya. Aroma khasnya tersebut merupakan bentuk pertahanan diri dari ancaman predator. Pada tanaman padi, walang sangit merupakan hama utama yang berbahaya dan sangat merusak. Walang sangit menyerang tanaman padi dengan sempurna dengan cara membagikan cairan tangkai bunga serta bulir padi pada fase pengisian bulir dan pemasakan bulir sehingga seringkali menyebabkan bulir padi hampa. Hama walang sangit dianggap hama penting yang berbahaya karena dapat mengakibatkan menurunnya produksi padi sekaligus menurunkan kualitas gabah. Serangan hama walang sangit terjadi ketika tanaman padi memasuki fase generatif pembungaan, sampai fase matang susu. Pada serangan hebat, walang sangit dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 50% hingga 80%. Perilaku dan cara hidup walang sangit. Satu ekor hama walang sangit betina dewasa dapat menghasilkan telur lebih dari 200 butir. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan pada bagian ujung, atas daun tanaman padi atau daun bendera. Lama stadia telur walang sangit adalah 7 hari. Telur yang telah menetas dan menjadi nimfa will bergerak ke malai untuk mencari bulir padi yang sedang stadia masak susu. Sedangkan bulir padi yang sudah keras tidak disukai. Nimfa walang sangit berwarna hijau dan lama-kelamaan timbul angsur berubah menjadi coklat. Nimfa ini akan mengalami ganti kulit hingga 5 kali. Nimfa walang sangit terus bergerak dari satu bulir ke bulir padi yang lain untuk dimakannya. Pada siang hari yang panas, nimfa dan walang sangit dewasa tidak begitu aktif dan berdiri di bawah kanopi tanaman. Cara pengendalian walang sangit. 1. Pengendalian walang sangit dengan melakukan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dengan membersihkan areal pertanaman padi terbukti mampu menekan serangan hama walang sangit dan mencegah kerugian. Membersihkan areal tanaman padi dari gulma dan rerumputan sebaiknya dilakukan sejak sebelum penanaman hingga masa panen. Tanaman inang hama walang sangit sangat banyak, yaitu semua jenis rerumputan. Oleh karena itu, gulma dapat dilakukan sesering mungkin agar tidak ada tanaman inang yang dapat dimanfaatkan walang sangit untuk bertahan hidup dan berkembang biak. 2. Pengendalian walang sangit dengan kultur teknis. Salah satu cara pengendalian walang sangit secara kultur teknis adalah dengan menanam padi secara serempak dalam satu hamparan lahan yang luas. Selain itu, pemupukan harus dilakukan secara merata agar tanaman padi tumbuh seragam sehingga jumlah perkembangan hama ini semakin sedikit. Perlu diingat bahwa hingga saat ini belum ada varietas padi yang tahan terhadap hama walang sangit. Untuk itu, penanaman serempak sangat disarankan karena terbukti menekankan jumlah populasi hama walang sangit. Selisih waktu tanam dalam satu hamparan lahan tidak boleh lebih dari 2,5 bulan. Semakin kecil selisih waktu tanam akan semakin baik, karena semakin banyak waktu tanam padi akan semakin sedikit populasi walang sangit pada jeda tersebut. 3. Pengendalian walang sangit secara biologi. Pengendalian biologis adalah pengendalian yang dilakukan dengan agen hayati, yaitu dengan memanfaatkan parasitoid dan jamur. Salah satu agen hayati yang dapat digunakan untuk menekan perkembangan walang sangit adalah jamur Biufiria bassiana dan Metarhizium sep. Jamur Biufiria bassiana ini menyerang walang sangit pada stadia nimfa dan dewasa. Jamur ini menyerang kulit serangga sehingga terinfeksi membentuk lapisan putih pada serangga dan mengakibatkan kematian. Jamur Biufiria bassiana ini telah tersedia di lapangan yaitu di kios-kios pertanian dengan merek dagang Agens Hayati, BIFTM.
Walang sangit tertarik oleh senyawa bebauan yang dikandung tanaman Lycopodium sep dan Ceratophyllum sep. 4. Pengendalian walang sangit dengan perangkap. Hama walang sangit sangat tertarik pada bau busuk atau bau bangkai. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan walang sangit menggunakan perangkap kemudian memusnahkannya. Untuk membuat perangkap walang sangit bisa menggunakan bangkai kepiting, cuyu, keong mas, rajungan, ikan, kotoran ayam atau busuk. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan meletakkan bangkai pada tonggak kayu di tepi sawah. Hama walang sangit akan tertarik untuk menemukan cairan bangkai tersebut. Setelah terkumpul walang sangit bisa dimusnahkan. Agar efektif, sebaiknya dipasang ketika tanaman padi memasuki fase berbunga sampai masak susu. 5. Pengendalian walang sangit secara kimiawi. Pengendalian kimiawi adalah pengendalian yang dilakukan dengan penyemprotan insektisida kimia. Pengendalian penggunaan insektisida kimia dapat dilakukan jika populasi hama walang sangit berada pada ambang kendali yaitu 6 ekor, M2. Penyemprotan sebaiknya dilakukan ketika hama walang sangit aktif, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Penyemprotan dilakukan sebelum tanaman padi memasuki stadia berbunga dan setelah memasuki stadia masak susu. Banyak jenis insektisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan walang sangit, misalnya insektisida yang berbahan aktif fipronil, MIPC, BPMC, propoxur atau metolkarp, menggunakan insektisida yang berbentuk granul, butiran seperti karbofuran. Karbofuran sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Oke sahabat tani, sampai di sini dulu penjelasan mengenai walang sangit. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya pengendalian hama yang terdapat pada tanaman padi sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani Indonesia.